tulisannya TYMP. Itu timpanometri untuk melakukan untuk dapetin timpanogram tadi yang seperti dijelaskan Prof. Jenny. Nah, kalau kita udah pencet itu biasanya ada kanan kirinya tuh. Nah, ini kan ada nih kanan merah sama biru. Nah, itu otomatis pindah-pindah ya. Dari situ. Siapa sih pindahin Allah? Ya, jadi alatnya ini nanti bisa pindah-pindahin kalau kita periksa ilmu kanan, nanti yang nyala yang tombol merah kalau di sini. Kalau yang kiri nanti tombol yang biru. Kiri Mas pencet. Oke, kemudian right bone. Ya, mainnya di situ aja. Kanan sama kiri nanti langsung running timpanogramnya. Oke, baik. Kita sekarang mulai untuk evaluasi pertama dari timpanometrinya. Telinga kanan, ya. Jadi nanti diarahkan di tombol yang itu. Ada? Situ ada ya. Ini lagi penyesuaian ininya, lagi penyesuaian pressure ya. Yang ngitung langsung itu dia dong, refleks ya itu, udah langsung refleks kan? Oh gitu. Udah jalan. Ini gambarnya aku nggak kelihatan sih. Iya. Kelihatan dong. Ini ini langsung running. Jadi itu tadi saya bilang bahwa alat yang biasanya alat ini kalau kita periksa begitu selesai dapat gambaran timpanogramnya, dia langsung masuk ke pemeriksaan refleks akustik. Kenapa? Bisa satu-satu juga. Cuma ini bikinnya otomatis ya. Saru yang ngomong. Mau ada gambaran normal, ada yang normal dulu ya. Gak apa-apa, ini aja dulu. Ini kan kita mau pengenalan alatnya. Ini baru pengenalan alatnya. Ya korban duduk sini. Korban duduk sini. Oh, calon PPDS. Kan? Ya sudah kamu korban banget. Nol semua dok. Ada di nol, ada apa? No, bukan maksud. Ini 500, 1000, 2000. Iya, cuma kan pasti 300. Iya, kalau di alat ini dia punya frekuensinya itu ada 3 frekuensi, jadi frekuensi 500, 1000 dan 2000, dan setiap frekuensinya akan dilakukan penilaian di 80, 85, 90, 95 dan 100 desibel. Ini keterkaitannya dengan sebetulnya refleks akustik nanti bisa memprediksi kemungkinan ambang dengar dari yang bersangkutan dan juga untuk menilai apakah ada permasalahan secara IPSI dan kontra terkait dengan ininya jaras retrokokleanya. Oke. Tunggu sebentar, ini saya mau diganti dulu. Lagi benerin propnya dok. Oh, Ada yang patah. ada yang stuck. Patah. Ada yang patah. Oh, patah. Nah, itu dia aku takutnya kalau gue yang otak-atik nanti aku yang ini terperap sama dokter itu. Oh ganti. Harus hukuman ganti suruh satu set. Bukan cuma Ya. Maksudnya tadi apa tuh? Oh, ada contoh orang. ada Oh. Ini yang gambaran timpanogramnya karena situasi pasiennya itu tadi seperti dikatakan bahwa telinga kanannya itu pasca operasi dan telinga kirinya ada perforasi, jadi gambaran timpanogramnya ini memang tidak seperti gambaran normal yang ada bentuk itu segitiga itu karena kemungkinan memang aktivitas kerja kinerja dari si telinga tengahnya terkait dengan kondisi membran timpani dan rangkaian tulangnya itu tidak masuk dalam area normalitasnya. Tapi secara eradikasi infeksinya mungkin kemungkinan itu yang berhasil dibangun karena pasien ini sudah menjalani operasi 4 tahun yang lalu dan sampai saat ini sudah tidak ada keluhan lagi di telinga yang kanan. Jadi kemungkinan besarnya adalah kondisi dari telinga tengah untuk saat ini tidak masalah terkait dengan eradikasi infeksinya, tapi pada kinerja untuk amplifikasi fungsionalnya ini yang kemungkinan ada masalah. Nah ini dari gambaran dari timpanogram seperti ini berarti kita nanti di compare dengan hasil pemeriksaan audiometrinya.
Kalau yang sebelah kirinya, kirinya tadi juga udah diperiksa, ada perforasi sentral. Gambaran yang tidak munculnya kemungkinannya biasanya kalau perforasi sentral, kalau perforasi itu kita tidak akan melakukan pemeriksaan timpanogram, timpanometri tidak akan kita lakukan. Pemeriksaan refleks akustiknya juga tidak, masuknya langsung pada ITF. ITF-nya hanya bisa dilakukan pada ITF 2, tidak ITF 1. Permasalahannya kemudian pada pemeriksaan ini bisa muncul gambaran itu, kemungkinannya bukan dia jadi, harus dikonfirm dengan hasil pemeriksaan otoskopinya atau dengan mikroskopnya untuk memastikan betul tidaknya satu perforasi. Kedua, apakah itu true perforasi atau healing proses yang kemudian tidak jadi kayak sikatrik. Itu yang harus dipastikan. Jadi nanti kalau memang itu sudah dipastikan bahwa memang di sana itu betul true perforasi, berarti gambaran ini hati-hati dengan fungsi tubanya. Karena gambarannya ini bisa membangun gambaran flat itu tadi. Oke, baik. Tapi pressure-nya tidak sama dengan gambaran kalau kita masuk ke gangguan fungsi tuba dengan membran timpani intak. Lihatnya di nanti penandanya di pressure-nya. Kanan nih mas? Dia kanan. Ini sama saya langsung ke refleks ya. Iya ya. Kanan. Nah ini pasien yang berikut ini kondisinya tidak ada keluhan. Itu terbentuk gambar ininya, grafiknya. Nanti kita lihat dari parameternya. Kemudian ini pemeriksaan refleks akustiknya. Refleks akustik yang di sini dilakukan semuanya refleks IPSI. Dari 500.000 2.000 ini hertz dengan amplitudonya diberikan 80, 85, 90, 95, 100. Artinya tadi yang disampaikan Prof ini adalah kalau pendengarannya itu masih pada range di mana pendengaran bisa 0 desibel, ambang dengarnya di frekuensi itu 0 desibel, kemudian diberikan stimulus 70 dan di stimulus 80 mestinya keluar refleksnya selama situasi secara anatomical fungsionalnya masih dalam batas normal. Kalau dari gambaran ini, nah nanti itu lihat biasanya kalau akan bentuk refleksnya itu adalah aktivitas dari musculus stapedius. Nah di sini akan muncul ini macam bentuk kontraksinya itu bentukan yang seperti grafik yang kubah itu loh, kubah sinusoidnya. Nah itu gambarannya kira-kira seperti itu. Oh gitu ya. Ya baik, ini tidak terlalu muncul refleksnya. Tapi kalau kita masuk di sini, nah ini mulai nih ada nih refleksnya. Artinya kita bisa memperkirakan dengan 100 desibel pada 500 Hz, ini gambarannya muncul di 100 desibel. Berarti 100 dikurangi 70, kira-kira ambang pendengaran di sini nih di 500 dengan ini ada berapa desibel sih? Kita bisa ngelihatnya tuh seperti itu. Jadi range ambangnya. Kalau ini 95 dikurangi 70, ini 90 kurang 70. Jadi kira-kira ini ambangnya kalau di sini nggak muncul, di sini muncul, berarti di sininya mungkin dia tidak masuk di ambang normal. Normalitinya bisa diperkirakan. Jadi 85 dikurangi 70 berarti kan 15. Jadi kemungkinan lebih dari 15, mungkin ada di 20. 20 tambah 70, 90 baru mulai muncul. 20 ditambah ditambah 70 kan 20 tambah 70 90. Nah ini di 95 sama 100 makin muncul. Gitu. Jadi kita bisa memperkirakan pendengaran, nanti kita compare dengan hasil audiometrinya. Gitu. Dok, sebelah sini aja dok. Dok, sebelah sini aja dok. Sebentar berdirinya sebelah sini aja dok. Ada apa tuh miringnya nih?
Baik. Nah ini kan keluar tuh, tidak ini ada nih. Ini di sini juga masih ada. Yang ini harus hati-hati nih di sini. Jadi kira-kira tuh kita bisa dari sini kita bisa ngebayangin gambar konfigurasi dari pendengarannya gitu loh. Dari yang misalnya kalau ini telinga kiri 500, 1000, 2000 tuh kira-kira konfigurasinya kayak apa sih? Kalau di sini yang 500-nya kelihatannya lebih baik daripada yang 1000 dan 2000. Kalau ini konfigurasinya nih hampir sama-sama melampaui ambang yang 15 itu tadi. Jadi nanti kalau melihat di audiogramnya itu akan kelihatan tuh bentuknya apakah begitu atau rata atau high freq yang turun itu kegambarnya kira-kira seperti itu dari hasil pemeriksaan refleks ini. Ini kalau yang telinga kirinya muncul semuanya refleksnya, cuman kemudian kita lihat adalah dari hasil pemeriksaan di atasnya. Nah, kalau kita lihat ini kan sebetulnya kita melihatnya kan ini kan kebetulan aja dia lagi running, jadi saya mau ceknya di sini gitu ya, maaf. Nah, pada waktu kita lihat dari gambaran ini, kalau ini kan pasien ini tanpa keluhan gangguan pendengaran. Kalau kita melihat dari gambar adanya grafik seperti ini, artinya kedua sisi telinganya, membran timpaninya intak, nggak ada masalah. Kemudian kita lihat volumenya ini normal apa enggak, nanti digabungkan, dikonfirmasi dengan parameter yang ada untuk normalitinya. Nah, kemudian ini kita lihat kalau dia volumenya itu menggambarkan kalau dia masih dalam normal 124, 136 ini kan dia masih di range normalnya, artinya dia tidak ada keterlibatan jumlah antara volume dari liang telinga dengan telinga tengah. Artinya situasi di membran timpaninya ini aman. Tidak ada kebocoran minimal sekalipun itu tidak ada karena hasil pengukuran volumenya masih dalam batas normal. Kemudian kita masuk di ininya compliance-nya. Compliance kalau kita ngelihat, ini kan gambar diagram ini kan ada kotak ini nih. Nah, kotak ini sebetulnya menggambarkan normalitas dari seluruh gambaran yang muncul. Nah, dari gambaran ini nih untuk pressure-nya dia masih ada di tengah kotak sini. Kalau kita tarik ke atas ya, garis vertikalnya tuh dia masih ada di kotak ini. Tapi kalau kita ngelihat dari tingginya si compliance ini, dia di luar dari kotak ini. Artinya ada satu kondisi yang membuat membran timpani itu struktur amplifikasi pada telinga tengah itu bermasalah, potensialnya bermasalah. Sehingga membentuk gambaran seperti ini dengan compliance di bawah 0,3. Ini juga di bawah 0,3. Kalau kita ngelihat dari normalitinya tuh 0,3 sampai 1,6. Artinya di sini ada potensial kekakuan, semacam kekakuan pada struktur amplifikasi dari sistem telinga tengah dalam penghantaran fungsional sebagai alat untuk berkomunikasi verbal. Jadi kalau dilihat dari ambang dengarnya tadi, kalau kita bicara sini kan kita berbicara tentang ambang dengar. Kalau di sini nih nanti potensial dari kemampuan berkomunikasi verbalnya. Ini bisa jadi kayak kalau gitu kan dia dengar, coba dia dengar gitu. Kamu udah makan belum? Gitu. Udah. Oh, gitu. Suka modelnya tuh kayak begitu tuh. Ini hati-hatinya di sini. Nah, kemudian kita dia cengeng kali, dia benar kali ya. Baik. Kemudian kita ngelihat dari pressure-nya ini. Dari pressure kalau kita ngelihat bahwa dia masih ada contoh paling simpelnya adalah dia masih di antara titik vertikal positif negatif atau tidak. Kalau dia masih di antara rentang positif negatif ini berarti kan disebutnya kan pressure-nya dalam batas normal. Nah, kita ngelihat ini pressure-nya benar dia dalam batas normal, tapi permasalahannya adalah kenapa kok kemudian ininya jadi tidak terlalu bagus compliance-nya. Akhirnya dilihat adalah background-nya. Makanya tadi yang saya bilang bahwa kalau nanti kita sudah menghadapi pasien dengan kondisi ini, hati-hati di ITF-nya. Gitu, karena ITF-nya akan ngegambarin bagaimana dinamika yang ada pada telinga tengah ini sehingga nanti untuk penegakan diagnostik dan tata laksananya akan disesuaikan dengan hasil temuan di timpanogramnya ini. Oke. Kemudian dari gambaran gradiennya, ini kan berbicaranya tentang lebar sempitnya. Nah, pada waktu kekakuan terjadi yang menyebabkan dia itu, jadi kekakuan yang hanya pada titik atau yang sifatnya lebar atau sempit. Misalnya pada kekakuan pada struktur pada sistem sendi tulang.
dan kekakuan pada membran Tiffany. Itu kan jelas titiknya beda. Kalau pada membran Tiffany yang kaku, itu gambarannya seperti gambaran yang tadi pada pemeriksaan yang kasus pertama, itu kan gambarannya yang telinga kanannya kan flat, gitu, flat. Tapi dia sudah direkonstruksi, sudah dioperasi. Tapi permasalahannya adalah quality dari si membrannya itu bisa memfasilitasi kebutuhan dalam fungsi pendengarannya atau tidak secara optimal. Kalau kondisinya dia bisa ada gradiennya ini semakin lancip, itu artinya sistem itu akan bekerja semakin baik sesuai dengan fisiologinya. Tapi kalau gambarannya semakin flat, artinya terkait dengan kemampuan dalam menerjemahkan kata per kata. Seperti itu. Jadi kendalanya artinya kalau toh dibutuhkan alat bantu misalnya, itu harus disesuaikan dengan situasi yang ada pada pasiennya, sehingga penetapan titik-titik ABC-nya itu harus hati-hati. Nanti di kasus di fitting alat dan itunya tadi ya, di fittingnya dan jadi ada audio verbal, ada yang patologik, itu semua harus memahami hasil dari pengukuran yang sudah dilakukan. Kalau dari hasil yang ini, permasalahannya potensialnya ada masalah di telinga tengah, tapi tidak terkait dengan otitis media baru, tapi lebih pada kemungkinan proses lama. Apakah ada kasus seperti misalnya ada punya riwayat alergi di hidung tenggorok yang bisa menyebabkan situasi di sininya jadi bermasalah. Gitu. Jadi konsultasi ya. Gitu. Jadi kita enak banget gitu loh kalau kita belajar ini bisa memikirkan kira-kira aku mau ngobatin apa. Nah, dari hasil evaluasi ini akhirnya kita nanti ngelihat dari hasil pengukuran itu tadi ITF-nya untuk memastikan apa yang harus kita kerjain, targetnya yang mana. Oke, ini yang dua itu dulu. Sekarang kita masuk ke ITF. Yang tadi yang ITF dengan P1-nya, kemudian tadi ada tulisan diminta pasien untuk melakukan manuver di alat ini. Manuver yang pertama, yang kedua, yang pertama kan tanpa manuver yang ke-1 yang jadi untuk dapat P2 itu dengan falsafah. Nah kemudian yang manuver yang ketiga, yang kedua di pemeriksaan ketiga itu TMB. Itu bedanya cuma ada beberapa alat seperti itu. Jadi tergantung permintaan dari alatnya. Kalau alatnya mintanya TMB dulu, jangan kita ngalamin falsafah gitu. Jadi harus kan pinter-pinter bahasa Inggris. Jadinya tinggal baca aja tulisannya apa. Nah, dari pemeriksaan ini kita lihatnya adalah apakah tadi seperti saya bilang bahwa kita lihat yang paling penting pertama adalah melihat bahwa grafik itu terbentuk dengan baik atau tidak. Kalau grafik itu sudah terbentuk dengan baik, sekarang kita melihat dari pergerakan pergerakan pressure-nya yang ada, berapa DAPA dari kasus ini. Kalau dilihat dari sebelah kirinya ini, kemampuan pasiennya sebetulnya masih dalam batas normal untuk telinga kirinya, sehingga fungsi tubanya sebenarnya saat ini sudah tidak apa-apa. Artinya permasalahan yang terkait dengan tadi yang saya bilang ada potensial alerginya itu kemungkinannya memang ada, tapi tidak sampai mengganggu fungsi tubanya secara masif, tapi secara struktur dari telinga tengahnya dalam kinerja membangun amplifikasi itu yang jadi masalah. Karena membran timpaninya dan sebelumnya sudah mengalami itu tadi penurunan dari compliance-nya, fleksibilitasnya. Sekarang kita lakukan di telinga kanan. Baik. Itu yang P1-nya gambarnya bagus, mencapai titiknya, jadi ini agak beda dengan yang tadi. Nah sekarang adalah this aspiration to perform falsafah. Jadi lakukan falsafah dulu. Artinya kalau falsafah memberikan tekanan positif, harusnya larinya ke positive pressure. Baik, itu yang tadi yang P2-nya kita lihat di angka 1, 2 itu pressure 1, 2, 3 dan di sini yang ketiganya sudah dilakukan, hasilnya ada di minus 6. Kalau kita ngelihat dari gambarannya, ini kan kita tadi melakukan pemeriksaan pada telinga kiri dulu. Hasil telinga kiri pada P1 itu menggambarkan apa yang terjadi pada pemeriksaan tipanogramnya. Nah, pada waktu kita ngelihat di gambaran ini, kemudian kan tadi itu kiri kanan sama-sama tidak bagus untuk compliance-nya, di mana semuanya pada titik di bawah 0,3. Nah, kalau kita lihat dari sini,
pada manuver 1, 2, 3 ini ternyata terjadi satu pergerakan. Kalau yang di sebelah kirinya ini pergerakannya kita lihat tuh kan sebetulnya pada pemeriksaan kedua itu harusnya dia melakukan tindakan falsafah. Nah, falsafah yang dilakukan itu rasanya minus 43 ya. Nah, artinya nih yang itu tadi saya bilang di seluruh itu loh tadi saya gitu tuh, itu mungkin dia mungkin modelnya kayak gitu. Jadi dia tuh takut sialan gue jadi budak kagak ada yang ngobatin gitu, jadi seadanya aja. Hasilnya kalau kita ngelihatnya hasil kiri itu sebetulnya kalau saya mau bilang judulnya aja ini mah nggak bagus-bagus amat gitu loh, karena kemampuan falsafahnya tidak baik, tapi dibantu dengan kemampuan Toynbee-nya itu bagus. Jadi makanya saya bisa bilang bahwa kirinya itu lebih baik dari telinga kanannya. Kalau yang bersangkutan itu menjalani satu aktivitas yang melibatkan perubahan tekanan atmosfer, dia nangis-nangisnya itu pada telinga kanannya. Karena telinga kanannya kalau kita melihat dari pergerakan falsafahnya tidak efektif, justru malah jadi negatif. Pada pemeriksaan Toynbee-nya juga pergeserannya tidak terlalu efektif. Akhirnya kita bisa bilang bahwa secara umum untuk terkait dengan perubahan tekanan itu lebih harus hati-hati dengan telinga. Sebetulnya pada kedua telinga itu sama-sama bermasalah. Justru yang ini nih, yang kanannya yang sebetulnya harus lebih hati-hati. Tapi diuntungkannya bahwa pasien ini masih mampu untuk mencapai amplifikasi yang cukup, karena pada pemeriksaan yang selanjutnya dari sejak P3 kemudian masuk ke pemeriksaan yang kanan itu semuanya mencapai range compliance yang efektif. Nah, di sini yang kita jadi harus pikirkan adalah bagaimana bisa pada kondisi pemeriksaan ini ATF-nya, kenapa kok gambaran timpanogramnya beda dengan gambaran waktu pemeriksaan pertama? Artinya pada pasien ini sudah cukup lama mengalami gangguan ini, permasalahan ini, yang sudah jadi kayak oh forget it, nggak apa-apa gitu. Yang penting aku bisa dengar dengan aman-aman aja. Padahal sebetulnya itu kayak ada bom waktu gitu loh. Tapi sebetulnya kalau artinya bom waktunya siapa? Bom waktunya adalah yang menyebabkan fungsi ubahnya tidak bekerja secara efektif pada waktu mau menetralkan pressure di telinga tengah. Jadi ini harus evaluasinya ke daerah rhinofaringnya untuk penegakan diagnosis, untuk nanti penata laksanaan selanjutnya supaya healingnya bisa berjalan secara baik, dan habitnya juga harus dievaluasi. Kali aja sukanya makannya yang enggak gitu ya, daripada yang iya gitu. Jadi itu seperti itu. Terima kasih. Baik, ada pertanyaan untuk terkait dengan hal ini? Tadi kali ini kita langsung masuk ke ini. Siap. Kasus yang pertama tadi, Dok. Ya. Kan bapaknya habis timanoplasti, Dok. Ya. Pasien dengan pasca timanoplasti ada beberapa graf yang bisa kita pakai. Salah satunya adalah terakhir sekali waktu, Dok. Apakah itu berpengaruh pada hasil itu? Kemudian kalau memang itu berpengaruh untuk kasus-kasus yang gedang timpaninya itu kaku seperti timpanosklerosis, apakah untuk ETF dan refleks akustiknya juga bermakna kalau kita lakukan tes itu? Terima kasih. Baik, terima kasih. Jadi gini, pemeriksaan ini tidak berlandaskan. Jadi pada waktu kita pemilihan graf itu kan sebetulnya intinya dari proses timpanoplasti itu kan mengeradikasi infeksi. Nah sekarang permasalahannya eradikasi infeksi itu pada tipe yang mana? Tipe dari ininya nih, dari OMSK-nya. Nah, pada waktu kita sudah memasang graf seperti yang tadi disampaikan dengan begitu banyak varian, permasalahannya adalah bahwa kita harus mengenal karakteristik dari grafnya. Kalau grafnya itu memang potensial kaku, ya jelas hasilnya akan jadi kaku. Tapi yang kita kan inti utama dari operasi itu kan operasi timpanomastoid itu kan sebetulnya kan yang kita lihat adalah keberhasilan dalam mengeradikasi infeksi dengan bonus adanya perbaikan pendengaran. Nah pada waktu kita melihat kalau hasilnya seperti tadi disampaikan bahwa kemudian kan hasilnya kayak flat tadi ya, flatnya itu, terus kita mau melakukan ITF gitu. Pada waktu pemeriksaan ITF itu sebetulnya kita tidak melihat bagaimana kemampuan dari proses amplifikasinya. Yang kita lihat di sini adalah karena kalau kita melihat dari sebetulnya ini hanya sebagai kayak macam apa ya,
sebagai penanda gitu loh. Jadi penanda bahwa oh kita nentuin titik-titiknya tuh di situ sesuai dengan garis maksimum dari compliance-nya. Itu kalau kita lihat dari model membran intact. Nah, pada waktu yang modelnya pada membran yang karena tindakan operasi jadi rekayasa lah kalau kita bilang maaf gitu kalau salah gitu dalam kondisi itu kan secara fungsionalnya dia tidak didapat, tapi tidak berarti bahwa kemudian tekanan telinga tengahnya kemudian ikut-ikutan jadi nggak bagus. Karena sebetulnya pada waktu dia memperbaiki proses memperbaiki telinga tengah untuk konteks eradikasi infeksi, kan syarat utamanya adalah pemeriksaan sebelum operasi dengan untuk melihat antisipasi bahwa fungsi tubanya itu bagus apa enggak. Nah, pada waktu kita sudah mendapatkan bahwa fungsi tuba itu bagus, dia layak untuk dilakukan tindakan operatif. Artinya adalah kemungkinan untuk healing prosesnya akan berjalan. Nah, permasalahan kemudian adalah apakah kemudian dari hasil operasi ini akan menghasilkan satu proses peningkatan ambang pendengarannya. Itu kembalinya dari graf yang dipasang mampu tidak untuk berproses sebagai amplifikator. Kalau dia tidak berfungsi sebagai amplifikator, bukan berarti kemudian dia jadi menganggap bahwa si fungsi tubanya nggak bagus. Nah, itu dilihatnya kembalinya pada itunya tuh pada pressure yang didapat. Nah, di situ akan tergambar bisa dengan kondisi flat tapi pressure-nya tidak masalah. Contohnya itu pada kasus yang ini. Kasus ini kan sebetulnya tidak ada perforasi, bukan juga habis operasi. Tapi kan pressure-nya kan juga tidak bermasalah. Karena tubanya bagus, dalam tanda kutipnya adalah bagus, tapi dinamika buka tutupnya nggak bagus. Secara fungsionalnya untuk menjaga tekanan intratimpaniknya itu tidak masuk pada level normalitasnya. Gitu. Untuk proses amplifikasi terkaitnya dengan kekakuan sistemnya, bukan pada pressure-nya. Tapi bahwa pressure yang terlalu tinggi itu juga bisa mempengaruhi pergerakan. Tapi kan kita tadi tahu bahwa kekakuan itu terkait dengan itu ya tadi bahan yang digunakan untuk grafik. Gitu. Jadi kalau kita ngelihat dari gambaran itu, kita bisa lihat dari pergeseran nilainya. Akhirnya adalah yang kita lihat adalah pergeseran nilai dari P1, 2, 3-nya. Itu kalau pergeserannya efektif, kayak itu tadi yang di telinga yang kiri kan pergeseran P3-nya kan itu bagus tuh dibandingin dengan P1-nya. Nah, itu kita bisa bilang bahwa sebetulnya yang kiri itu cukup lumayan bagus dibandingin yang kanan. Gitu. Cuma kalau dibilang ini normal enggak? Ini harus warning gitu loh. Jadi supaya pasien tidak terbuai, oh kalau gitu boleh dong lanjutin itu, ngabisin yang enggak itu gitu. Daripada yang iya. Ya. Boleh tambahin sedikit. Siap. Terima kasih tadi terkait dengan apa yang ditanyakan ya. Bener nih, pengalaman ini sering terjadi dok ya. Jadi pasca timpanoplasti, pertama kapan kita harus melakukan timpanometri? Itu dulu nomor satu. Kita harus yakin graf itu tumbuh. Ya tadi sudah disampaikan oleh Dr. Bram bahwa tujuan operasinya adalah satu, eradikasi penyakit. Kalau misalnya pendengarannya itu bone conduction-nya masih bagus, mudah-mudahan air conduction-nya akan naik. Karena kita sudah membersihkan daerah mastoid dan telinga tengah. Nah terus kita ingin tahu apakah membran yang kita pasang itu berfungsi dengan baik. Karena kita pasang graf. Graf juga lihat apakah graf itu dari fascia graf di sini atau tadi disampaikan dari tragus ya. Nah, berarti ketika graf itu dipasang, dia tumbuhnya itu kita lihat berapa lama. Karena kalau dari tragus kan dia otomatis lebih agak kaku ya dibandingkan dari facial graf. Nah, jadi mungkin jangan cepat-cepat dilakukan manometri. Pertama, kalau kita kecepatan, takutnya dia belum mapan. Kalau belum mapan, dia bisa kedorong malah ya, karena kita kasih pressure. Nah, kalau kedorong, khawatir dia belum jejak tatakannya, terus kita dorong, jadi dia terjadilah grafnya jadi mengsle gitu ya, jadi mengsle gitu. Jadi jangan. Jadi kita melakukan kapan kita akan melakukan timpanometri termasuk ETF-nya, tunggu dulu. Kita harus yakin betul bahwa graf itu tumbuh, harus bagus banget gitu.
Jadi biasanya sih saya melakukan setelah 2 atau 3 bulan. Kita udah yakin bagus. Adakah keluhan di telinga tengahnya? Apa keluhan telinga tengahnya? Kita mau cek pasti pendengarannya. Ternyata misalnya pendengarannya udah meningkat ya, meningkat. Alhamdulillah, cuman belum sampai bagus banget. Nah, itu berapa bulan? Apakah kepentingan kita untuk melakukan evaluasi telinga tengah ketika pasien itu sudah kita lakukan operasi eradikasi penyakit dan pendengarannya meningkat belum tumbuh? Apa kebutuhan untuk mengevaluasi telinga tengah? Satu itu ya, jadi kita mesti lihat betul apakah benar. Oh, kita cuma mau ngecek apakah graf kita udah berfungsi dengan baik. Oke, setelah 3 bulan kita yakinin bagus, grafnya tumbuh bagus, kita lakukan timpanometri. Maka ternyata misalnya hasilnya tadi disampaikan oleh Dr. Bram bahwa peaknya, compliance-nya belum bagus, kita mesti lihat graf ini fasia atau misalnya orang lain yang mengoperasi. Ini fasia atau tragus, pasti pasiennya nggak ngerti kan, dia nggak bisa bilang. Yang penting pokoknya dia udah terpasang baik, infeksi nggak ada, cairan udah nggak ada, itu goalnya sebenarnya sudah terjadi, udah bagus goalnya. Nah, sekarang mengapa kita ingin mengevaluasi? Itu kita ingin mengevaluasi grafnya itu benar nggak sih firm gitu. Tadi ternyata pertama kita tes compliance-nya belum bagus. Oh, berarti ini kemungkinan besar grafnya memang kaku ya, tapi tadi kan nggak apa-apa karena pendengarannya meningkat. Terus kita melakukan ETF seperti yang Dr. Bram sampaikan. ETF-nya bagus. Kalau ETF-nya bagus dengan compliance yang kecil pun nggak masalah. Artinya kita bisa menjaga bahwa infeksinya tidak sampai terulang. Nah, itu yang paling penting. Jadi tadi kepentingan tes telinga tengah atau timpanometri pada pasien post operasi M dan timpano apa? Jadi kita harus lihat benar nih indikasinya. Kalau hanya curious kita sebagai operator pengen tahu grafnya tumbuh apa enggak, kita lihat. Dan jangan kecewa kalau post-op itu compliance-nya masih kecil, masih pendek, karena dia berproses terus. Nah, nanti baru kita cek ulang 3 bulan lagi, 3 bulan lagi. Jadi dokter sekalian, post-op timpanoplasti pertama tujuannya adalah eradikasi penyakit. Jadi kalau nggak keluar cairan, bolongnya tertutup, itu udah alhamdulillah. Jadi waktu inform consent pertama, karena kita nggak tahu telinga tengah kondisinya seperti apa, kita harus sampaikan, ini saya mau melakukan operasi, tujuannya nomor 1 mengeradikasi penyakitnya. Jadi semoga nggak keluar cairan lagi, nggak ini, nggak itu. Yang kedua, kalau misalnya penyakitnya udah kita bersihin semua, kita akan mencoba menambal. Tambalan ini belum tahu, semoga bisa tumbuh. Kalaupun tidak tumbuh, yang penting infeksinya bagus, maksudnya hilang. Tapi tentu dengan harapan pasti ya, kita sebagai operator, saya sering melakukan penata laksanaan ini, tapi yang operasi bukan saya. Ya, kita berkolaborasi dengan teman-teman yang bisa operasi. Jadi, tapi yang mengevaluasi kita sebagai captain-nya, karena pasiennya pasien kita. Jadi kita lihat, kalau grafnya ternyata tumbuh, alhamdulillah. Tapi itu harus diwanti-wanti pasien, nggak boleh kena air, jangan terbang tinggi, jangan naik lift yang terlalu tinggi. Karena tadi belum siapnya gendang itu, yang kita pasang belum siap, dia udah kena pressure, apalagi nyelam, apalagi segala macam, pasti nggak akan tumbuh. Nah, itu harus inform consent bener waktu kita akan melakukan operasi. Nah, jadi ketika setelah operasi kita evaluasi, maka tadi pertama keberhasilannya itu dia nggak infeksi lagi. Yang kedua, syukur-syukur grafnya tumbuh. Kalau grafnya tumbuh, 3 bulan kita timpanometri, hasilnya compliance-nya rendah, it doesn't matter. Jangan kecil hati. Kita lihat pendengarannya naik nggak. Kalau pendengarannya naik, alhamdulillah. Jadi pokoknya ya, inform consent itu menyampaikan, jangan terlalu memberi harapan, tapi kita alhamdulillah terus dengan infeksinya nggak berkurang.
Jadi kira-kira demikian dok. Yang penting ETF tadi itu tetap bisa dievaluasi dan biasanya hasilnya baik. Karena kalau ETF-nya tidak baik, itu pasti akan terjadi infeksi ulang. Kira-kira begitu ya dok ya. Oke, makasih dokter Bram. Oh. Ya, itu tadi. Jadi masing-masing alat tuh beda-beda ya. Gitu. Masing-masing alat tuh punya spesifikasi beda-beda. Ada prinsipnya sih sama. Pengukuran semua berangkat dari 30 DAPA. Tapi kemudian pasien setelah dipasang propnya, kemudian pasien diminta untuk melakukan manuver plan D. Manuver itu bisa dilakukan 3-5 kali. Nah, ada beberapa alat yang mengukur itu di setiap sekali nelan muncul gitu. Jadi progresnya tuh kita bisa ngelihat kalau alat ini kelihatannya setelah menelan sekian kali kemudian terbentuklah gambar ini. Nah, kita sekarang ngelihatnya tuh ini kan berangkatnya dari 300 DAPA. Nah, yang kita minta untuk menilai bahwa ada gangguan pada fungsi tubuhnya atau tidak, ini terkait dengan pergeseran pressure ya. Ini kelihatannya ada fungsi tubuhnya cukup baik, tapi parsial gitu. Ada partial problem yang berpotensi kalau tidak diantisipasi, tidak dicari permasalahan yang pada telinga kiri ini, untuk tindakan operatifnya harus hati-hati karena untuk proses eradikasinya jadi bisa bermasalah karena ini si tubanya ini belum potensinya masih belum bagus gitu. Jadi harus dilihat lagi kepentingan dari tindakannya dan juga pengendaliannya agar tidak sampai terjadi. Ini kan kondisinya aman tenang. Jadi tidak harus cepat-cepat melakukan tindakan operatif. Tapi yang harus diperhatikan bahwa selama masa yang tidak melakukan operatif itu harus dilihat kenapa ini kok parsial gitu loh. Jadi parsialnya ini yang harus diberesin sampai pada titik nanti kalau masuk ke operatifnya diharapkan kondisi itu sudah potensinya sudah bagus. Jadi bagusnya itu dia sampai di titik 0 itu. Pada titik 0 dari grafik yang terjun bebas itu tuh hasilnya harus ada di 0. Kalau dia 0 tindakan operatifnya insya Allah nggak masalah. Tapi kalau dia ada di posisi ini hati-hati. Oh dia bisa lari ke sini. Jadi kalau memang itu kita curiganya ada retrocoklea, itu sudah boleh menginformasinya pada ininya pada handphonenya untuk melakukan seperti apa yang kirinya itu pada waktu penilaiannya sebenarnya adalah pada waktu dia nyebrang ke sini untuk menggunakan aktivitas kanan itu perjalanannya lancar apa enggak, karena itu di sini dia merespon dan kemudian akan menginformasikan ke sana. Nah waktu di sana jaraknya sampai di sini dan kemudian ini bereaksi berarti ini kan ini akan dan tipsnya saja baik nanti yang ini nggak usah di boleh kanan boleh kiri nggak dipasin dulu sampai hijaunya dia settle. Oke, kemudian ini setup ya pengaturan lah audio atau
kemudian ini tombol untuk tipanometer. Jadi ini pakai audio. Kemudian ini jenis baru saja. Headphone sebelah kanan, headphone sebelah kiri.